khilafah itu adalah solusi. Saya sebagai advokat Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum sangat terbuka untuk memfasilitasi elemen umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah. Kita tidak ingin mewariskan negara ini tercapek-capek oleh pergerakan-pergerakan seperti itu kepada anak-anak kita, generasi kita. Khilafah adalah ajaran Islam dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah. Kita bisa melihat dengan nyata apa yang terjadi di berbagai belahan Jazirah Arab. Tumbuhnya berbagai pergerakan radikal sungguh menyengsarakan semua pihak. Presiden Joko Widodo menyampaikan pendapat terkait masalah radikalisme dan terorisme yang belakangan tengah menjadi perhatian masyarakat dunia. Yang harus kita waspadai adalah ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terpengaruh? Melalui ASN. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan Pancasila. Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Jadi kalau negara tadi menerapkan Islam secara kafah tentu ya, secara komprehensif. Yang kedua, negara tadi mengemban dakwah Islam, ya itulah khilafah. Hari ini apakah ada negara yang mengemban dakwah Islam? Ya nggak ada. Yang menerapkan Islam ya nggak ada. Makanya hari ini memang tidak ada khilafah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Pola beragamanya Ahlus Sunnah, tetapi pandangan bernegaranya khilafah. Dan ini yang paling menipu. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Sebenarnya yang paling ideal tinggal di Indonesia siapa? Ahlus Sunnah dan dia Pancasila. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai dari kesaktian Pancasila. Dan yang paling menipu adalah Ahlus Sunnah, tetapi pandangan politiknya adalah khilafah. Yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Jadi kalau konsep khilafah, saya mengatakan saya setuju dengan Kiai Ma'ruf Amin. Konsep khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Maka dalam sejarah Ahlus Sunnah, dalam politik Ahlus Sunnah, nggak ada istilah melawan dengan pemerintah yang sah, apalagi menjatuhkannya. Apa yang kita lakukan? Pemerintah benar, kita dukung. Pemerintah salah, kita kritik. Tentunya mengkritik dengan cara yang baik. Hari ini banyak orang kemudian pengen mau mengingatkan pemerintah, tapi dengan cara yang kurang baik. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Sekarang ini kalau ada datang ke saya atau saya diundang bertaruh, kalau ketemu ada. Nggak ada. Saya ingatkan, targetnya mengganti ideologi Pancasila dan menuju kepada pemerintahan khilafah. Maka bangunlah kewaspadaan. Jangan kita menyesal. Kita sadar setelah semuanya rata, tidak ada gunanya. Sungguh tidak ada gunanya. Geger, pernyataan Mahfud MD sebut membuat negara dengan sistem seperti Nabi itu haram hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 3 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu dalam pidato ceramahnya di acara Sholawat Tarawih Masjid UGM, Sleman, Yogyakarta. Dalam ceramahnya setelah sholat tarawih yang mengusung tema
titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Dalam kehidupan bernegara, ia membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud. Isi dari ceramah ini juga membahas mengenai pembentukan suatu agama dari sudut pandang Islam atau struktur fikihnya. Bahwasanya mendirikan sebuah negara adalah ajaran agama. Suatu negara merupakan kebutuhan agar kelak masyarakatnya dapat beragama dengan baik. Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah, kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, katanya. Mahfud MD menambahkan bahwa para pemuka agama terdahulu membuat suatu fatwa ketentuan untuk meraih kebebasan beragama sambil memperjuangkan kemerdekaan. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, kutinggalkan kepadamu dua hal yang manakala kamu pegang, kamu tak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya, karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama. Itu ajaran Nabi, terangnya. Jika dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, tentunya ajaran Nabi tersebut sudah tidak bisa digunakan. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi, sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang harus memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu, sistem yang sekarang dibentuk nggak boleh seperti Nabi, ujarnya. Seperti diketahui, Ahmad Khosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Khosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Khosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Khosinuddin, ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Khosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Khosinuddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespons setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya.
Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Kosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Kosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi, sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Kosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Kosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah.